猫科猛獣の柔軟性を甘く見た。かまたくる。気に入ったその体。Halo sobat anime, gimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur anime Killing Bites. Mari langsung aja masuk ke pembahasannya tanpa banyak kata-kata mukodima. Setelah Hitomi berhasil mengalahkan Cobra, ia pergi ke tempat pertarungan Cheetah dengan Gekko. Tentu saja hal itu membuat Gekko terkejut karena Hitomi sudah mengalahkan Cobra. Kembali ke Okajima yang sedang bertarung dengan krokodil. Tiba-tiba datang brute Mitsukado yang bernama Kido. Di sini semua orang belum tahu jenis brute dari Kido. Kido ini merupakan pecinta alam, jadi dia akan marah dan membunuh orang yang dengan sengaja merusak pohon tersebut. Dari pertarungan krokodil dan Okajima, krokodil telah banyak merusak pohon. Kido memperingati krokodil untuk tidak merusak pohon lagi. Tapi dengan sombongnya, krokodil mengatakan kalau dia akan membunuh Kido. Tanpa basa-basi, krokodil langsung menyerang Kido, tapi serangannya tidak berarti apa-apa bagi Kido. Lalu hanya dengan satu pukulan saja, Kido berhasil menumbangkan krokodil. Tentu saja hal itu membuat semua orang terkejut. Lalu tiba-tiba Okajima mendengar perintah dari kalungnya untuk pergi ke wilayah lain dalam waktu 3 menit. Tapi brute gorila dari Mitsukado malah ingin membunuh Okajima yang saat itu sudah tidak bisa lagi bergerak. Tapi ketika gorila menyerang Okajima, tiba-tiba Okajima menghilang. Ternyata dia masuk dalam lubang bawah tanah yang telah dibuat oleh Inaba, si brute kelinci. Ia berhasil menyelamatkan Okajima yang sudah dalam keadaan terdesak. Okajima yang sudah tidak bisa bergerak mengingatkan kalau dia akan bersembunyi dulu di sana untuk sementara. Untuk mengulur waktu, Inaba kembali ke tempat pertarungan Okajima yang tadi. Tapi ketika muncul, ia langsung diserang oleh brute gorila. Sementara itu di tempat pertarungan Cheetah dengan Gekko, setelah Rattle muncul di sana, tiba-tiba Gekko menerima perintah dari kalungnya untuk pergi ke wilayah lain. Jadi dengan cepat Gekko pergi dari tempat itu. Sekarang hanya tinggal Rattle dengan Cheetah, sepertinya mereka juga ingin bertarung satu sama lain. Dan mereka pun langsung mulai bertarung. Tapi di tengah pertarungan, Rattle dan Cheetah tiba-tiba malah menjadi sange. Mereka berhenti bertarung dan malah melakukan adegan panas. Tentu saja hal itu membuat semua orang penonton di monitor pemain berteriak girang melihat adegan tersebut. Ternyata Rattle dan Cheetah terkena kekuatan dari brute Chiefet, yang mana Chiefet ini juga merupakan rekan satu tim dari Cheetah, dan Chiefet juga telah memperhitungkan kalau yang akan sadar duluan dari kekuatannya adalah Cheetah. Jadi rencana Chiefet ini adalah ketika Rattle dipenuhi hawa nafsu, Cheetah yang sudah sadar duluan akan dengan mudah mengalahkannya. Kembali ke Gekko yang sudah dalam perjalanan, tiba-tiba dia dihadang oleh Tiger. Dengan kecepatannya, Tiger langsung menyerang Gekko sebelum ia sempat berubah sepenuhnya. Hanya dengan satu serangan itu, Tiger berhasil menjatuhkan Gekko. Dengan kematian Gekko, fraksi Sumitomo sudah dipastikan kalah karena semua pionnya sudah mati dan tidak bisa bergerak lagi. Di sisi lain, Cheetah dan Rattle masih terus melakukan adegan panas mereka. Tapi hal yang tak disangka Chiefet, malah Rattle yang duluan sadar dari pengaruh kekuatannya. Rattle yang sudah sadar langsung menyerang Chiefet. Hal yang tak disangka, Tiger pun juga sudah sampai di sana. Sehingga pertarungan antara Tiger dan Rattle pun dimulai. Sedangkan Inaba, si brute kelinci, masih terus dikejar-kejar oleh brute gorila.
Brute Gorilla menutup semua lubang galian Inaba dengan potongan pohon. Ketika Inaba sudah terdesak, muncullah Kido di sana yang merupakan rekan satu tim dari Brute Gorilla. Lalu Kido mengatakan satu hal yang membuat gorila ketakutan, yaitu jangan merusak alam. Sepertinya Brute Gorilla karena terbawa suasana tanpa sadar sudah melanggar pantangan dari Kido. Karena gorila tahu tidak mungkin bisa berunding dengan Kido, ia langsung saja menyerang Kido. Semua serangan gorila itu tidak menimbulkan efek apapun kepada Kido yang begitu kuat. Dengan satu serangan balik, Kido membuat tubuh gorila putus menjadi dua. Inaba hanya terpaku ketakutan melihat hal yang barusan terjadi di depan matanya. Kido yang menerima perintah dari pemainnya untuk pergi ke arah timur langsung saja pergi dan meninggalkan Inaba yang ketakutan itu. Inaba yang masih terpaku pun kemudian sadar dan langsung bergegas pergi mencari Hitomi untuk memberikan informasi tentang kekuatan Kido kepadanya. Sementara itu Hitomi masih terus bertarung dengan Tiger. Sepertinya Hitomi sedikit kewalahan menghadapi Tiger. Tapi tiba-tiba muncul Inaba dari dalam tanah di antara Hitomi dan Tiger. Dia memberitahu Hitomi ada Brute yang kuat sedang menuju ke arah sini. Dan Brute itu telah mengalahkan krokodil beserta gorila dengan sangat mudah. Ketika Inaba sadar dia muncul di tempat yang salah, dia langsung lari, tapi Inaba malah terkena efek dari kekuatan Chieftain yang masih ada. Sehingga Inaba langsung menjadi lemas karena sange dan memiliki hasrat untuk bercinta. Di monitor pemain, Nomoto khawatir melihat keadaan Hitomi. Ditambah lagi Yuko dari Mitsukado memprovokasinya. Yuko mengatakan kalau Nomoto akan menjadi seorang pembunuh karena keputusannya itu. Sekarang juga giliran Nomoto untuk mengajak Dadu, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena Nomoto mempercayai Hitomi sepenuhnya dan tetap membiarkan Hitomi di wilayah itu untuk melanjutkan pertarungan melawan Tiger. Ketika Tiger akan melakukan serangan terkuatnya kepada Hitomi, tiba-tiba datang Kido yang langsung menyerang Hitomi. Tentu saja Hitomi langsung melakukan serangan balasan. Tapi karena tubuh Kido yang keras, semua serangan Hitomi tidak bisa melukainya. Kido berhasil memukul Hitomi dengan telak. Hal itu membuat Hitomi tak sadarkan diri. Melihat Hitomi yang tak sadarkan diri, Kido berniat membunuhnya. Tapi tiba-tiba Tiger menyerang Kido dengan cepat. Tiger kelihatan marah karena Kido telah mengganggu pertarungannya dengan Hitomi. Dan yang membuatnya semakin marah adalah Kido hanya mengincar Hitomi bukan dirinya. Tapi semua serangan Tiger masih juga tidak bisa melukai Kido. Di sini baru diketahui kalau Kido ini merupakan Brute Pangolin atau Terenggiling dan pemainnya adalah Yuko dari Mitsukado. Sedikit flashback sebelum pertandingan Death Royale dimulai. Yuko ini memerintahkan Kido untuk membunuh Brute Rattle yang merupakan Triantopesnya Shido Reichi. Yuko ini merupakan cucu dari pemimpin fraksi Mitsukado. Sikap kakek Yuko berubah menjadi kejam semenjak dia mengenal Shido. Yuko menganggap Shido telah mencemari Killing Bash yang telah berlangsung turun-menurun dari leluhurnya. Karena hal itu, Yuko bertekad untuk memenangkan Death Royale ini agar dia bisa berkuasa dan menyingkirkan Shido dari sisi kakeknya dan membuat kakeknya seperti dulu lagi. Kembali ke pertarungan, Kido berhasil memutuskan satu lengan Tiger, tapi tak lama datang Okajima yang langsung bertarung dengan Kido. Tapi sayangnya dengan begitu mudah Okajima pun tumbang. Disusul dengan Tiger yang juga dikalahkan oleh Kido dengan menusuk perut Tiger menggunakan ekornya. Setelah mengalahkan mereka berdua, Kido masih berniat ingin membunuh Hitomi. Namun hal itu dihalangi oleh Chita. Sedangkan Inaba berniat membawa Hitomi kabur dengan menggali lubang. Saat Inaba menggali lubang, tiba-tiba terjadi ledakan gelombang yang kuat. Ternyata itu berasal dari tubuh Hitomi. Hitomi telah mengalami evolusi dalam perubahan Brute-nya. Shido yang menonton di monitor mengatakan kalau itu adalah wujud sesungguhnya dari Hitomi.
Dia juga mengatakan kalau Hitomi ini adalah origin beast karena sejak lahir dia sudah memiliki DNA Trianthropes. Jadi dapat diketahui kalau Hitomi ini bukan salah satu ciptaan Shido karena Hitomi sudah memiliki DNA Trianthropes sejak lahir. Flashback ke 7 tahun lalu saat di kota Hong Kong. Disinilah pertama kali Shido bertemu dengan Hitomi kecil, di mana Hitomi ini sangat dibenci oleh masyarakat sekitar karena sering mencuri makanan mereka. Pada suatu ketika Hitomi tertangkap oleh masyarakat sekitar, datang Shido menyelamatkannya. Dia melindungi Hitomi dengan tubuhnya agar tidak terkena pukulan dari orang-orang itu. Semenjak kejadian itulah Hitomi mulai ikut bersama Shido dan mematuhi semua perkataan Shido. Dan yang memberikan nama Hitomi kepadanya adalah Shido juga. Kembali lagi ke Hitomi yang sekarang. Terlihat dia sangat senang sekali bertarung dengan Kido yang dianggapnya seperti permainan. Nomoto yang menonton dari monitor pun bingung melihat Hitomi yang seperti itu. Tapi tak lama Kido juga berevolusi pada perubahan Broodnya, yang mana Kido berhasil memutuskan satu lengan Hitomi. Tampaknya Kido jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pertarungan yang panjang tersebut, Hitomi berhasil mengalahkan Kido. Meskipun pada akhirnya dia juga tumbang karena kehabisan tenaga. Tapi ternyata Kido bangkit lagi. Dengan cepat Cheetah menyerangnya dan berhasil mengalahkan Kido. Yuko yang melihat itu terkejut dan tidak percaya kalau pion terkuatnya telah kalah. Sekarang yang masih berdiri hanyalah Cheetah dan Inaba si kelinci, yang mana untuk menjadi pemenang mereka harus saling mengalahkan satu sama lain. Tentu saja Inaba ini sangat ketakutan bagaimana seekor kelinci bisa mengalahkan Cheetah. Jadi Inaba lebih memilih untuk lari, Cheetah pun mengejarnya. Tapi ketika Inaba lari, kakinya tersandung batu yang membuat dia terpeleset. Hal yang tak disangka pun terjadi. Tanpa disadari, Inaba dia melakukan tendangan salto yang mengenai Cheetah, sehingga membuat Cheetah langsung pingsan. Hal itu membuat Inaba, si brut kelinci, menjadi pemenang Destroyal kali ini. Tentu saja hal ini membuat semua orang terkejut, karena hal yang tak pernah diduga pun terjadi. Jadi pemenang Destroyal kali ini adalah fraksi Ishida Zaibatsu. Di ruang para pemimpin 4 fraksi Zaibatsu, terjadi sedikit perdebatan dengan kemenangan Ishida. Presdir Sumitomo menganggap kalau Yaibatsu dan Ishida telah bekerja sama dengan agensi Killing Bites dalam pertarungan dadu, sehingga pihak mereka jadi yang diuntungkan. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba lampu padam yang mengakibatkan layar monitor juga mati. Ternyata ini adalah rencana dari Presdir Sumitomo yang mengirim brut pembunuhnya secara diam-diam ke dalam wilayah Destroyal untuk membunuh brut yang masih bertahan, sehingga hasil Destroyal kali ini menjadi tidak sah karena tidak ada brut yang masih bertahan. Tapi hal itu diketahui oleh Shinozaki yang langsung menghajar brut yang tidak terdaftar dalam Destroyal tersebut. Sementara di ruangan pemimpin fraksi, Presdir Sumitomo mengakui tindakannya dan dia berniat membunuh Shido dengan brut pengawalnya. Tapi brut Leo langsung menyerang Presdir Sumitomo yang langsung membuatnya tewas seketika. Sehingga brut pengawal Presdir Sumitomo itu tak berkutik lagi di hadapan Leo. Tapi setelah itu Shido mengatakan kalau ada satu orang lagi yang harus dibunuh. Pemimpin Mitsukado pun bertanya siapa orangnya. Ternyata orang yang dimaksud Shido adalah dia. Karena selama ini Mitsukado telah menguasai perekonomian Jepang selama bertahun-tahun dengan memanfaatkan Killing Bites. Jadi fraksi Ishida dan Yatsubishi melakukan kudeta kepada Presdir Mitsukado. Leo pun langsung membunuh Presdir Mitsukado. Tak lama datang Yuko ke ruangan tersebut. Dia langsung terkejut melihat kakeknya yang sudah tidak bernyawa. Shido pun langsung mengatakan hal yang sudah terjadi kepada Yuko.
Dengan emosi yang memuncak, Yuko langsung memerintahkan Leo untuk membunuh mereka semua. Tapi Leo tidak mengikuti perkataan Yuko. Leo hanya berkata kalau dia tidak tunduk kepada siapapun. Yuko hanya bisa menangis karena tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Setelah Brood Kelinci dinyatakan sebagai pemenang, dengan begitu Destroyer tahun ini pun berakhir. 2 minggu sudah berlalu sejak kejadian Destroyer itu. Nomoto tidak lagi bertemu dengan Hitomi. Dia menjalani kehidupan seperti biasanya, tapi dia selalu teringat dengan Hitomi. Pada suatu hari, tiba-tiba ponsel Nomoto berdering. Ternyata itu pesan dari Hitomi yang mengajaknya untuk bertemu di tempat pertarungan pertamanya Hitomi dengan Leo. Tentunya dengan bergegas Nomoto langsung pergi ke sana karena dia juga sudah sangat ingin bertemu dengan Hitomi. Setelah bertemu, mereka sedikit berbincang, tetapi di akhir pembicaraannya tiba-tiba Hitomi menyerang Nomoto yang membuatnya langsung tewas. Di dalam hati, Hitomi meminta maaf kepada Nomoto. Dia melakukan ini atas perintah dari Shido, karena Shido menganggap keberadaan Nomoto akan menghambat apa yang akan dilakukan Shido ke depannya. Setelah membunuh Nomoto, terlihat Hitomi sangat sedih. Setelah itu, kita diperlihatkan sebuah kota yang diciptakan khusus untuk para Tarian Topes. Di akhir film, diperlihatkan Brood baru yang bertekad ingin menjadi juara Killing Bites selanjutnya. Dan juga, ternyata Nomoto masih hidup. Sepertinya dia juga sudah menjadi Tarian Topes. Dan film pun berakhir.